Awan duka masih menyelimuti kota Cianjur, Jawa Barat yang diterpa gempa berkekuatan 5,6 skala Richter pada Senin siang kemarin. Merusakkan beberapa bangunan, rumah, hingga nyawa yang melayang akibat tragedi tersebut. Keprihatinan atas kejadian ini pun rupanya dirasakan oleh Lesti Kejora yang merupakan anak emas dari warga Cianjur. Lantas, seperti apakah kondisi keluarga Lesti saat gempa meluluhlantakan tanah kelahirannya itu? Dan seperti apa pula duka serta isak tangis warga masyarakat di daerah yang terdampak gempa? Kabar gempa yang mengguncang kota bergelar kota santri ini pun memang menimbulkan duka mendalam bagi seluruh rakyat di Indonesia, apalagi di Cianjur khususnya. Diterpa gempa dahsyat yang tidak hanya meluluhlantakan, namun juga membuat akses jalan lumpuh. Seperti apakah cerita Dinar yang berhasil kembali menemukan adiknya yang sempat menjadi korban gempa? Dan seperti apa pula cerita Cecep adik Dinar yang harus berjuang antara hidup dan mati di saat gempa menerjang pondok pesantrennya tersebut? Duka atas kejadian gempa yang meluluhlantakan Cianjur menjadi duka bagi kita semua. Seperti inilah keprihatinan dan juga ucapan duka yang mengalir dari berbagai pihak, termasuk juga para selebriti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Awan duka masih menyelimuti kota Cianjur, Jawa Barat yang diterpa gempa berkekuatan 5,6 skala Richter pada Senin siang kemarin. Merusakkan beberapa bangunan, rumah, hingga beberapa nyawa melayang akibat tragedi tersebut. Duka atas kejadian yang masih dirasakan oleh beberapa korban yang menyaksikan langsung fenomena alam dahsyat ini. Pertama-tama agak shock ya, karena seumur-umur kota Cianjur ini belum pernah terkena gempa separah ini ya. Mungkin adalah getaran-getaran gempa dari daerah lain yang mungkin cuma sedikit doang, tapi ini benar-benar banyak memakan korban maupun rumah maupun orang, longsor dan lain segala rupa. Makanya kayak ya ampun, seumur hidup aku tinggal di Cianjur, baru kali ini gempa bener-bener memakan banyak korban. Kena, sama-sama kena. Terus waktu aku telepon juga orang tua bilang, katanya beberapa minggu ini tuh ada 4 atau 8 susulan gempa. Jadi ini tuh bukan yang ke 1 kali 2 kali, udah kesekian kalinya. Cuman mungkin ini tuh yang lebih besar dan lebih parah dari sebelumnya. Ada beberapa genteng lah yang turun. Karena memang di Cianjur aku memang enggak separah yang benar-benar ngeguncang banget, cuman nyampe gitu. Saya tidak merasakan adanya gempa ini di mana. Mungkin perasaan saya gempanya mungkin daerah Jakarta lah, mungkin kan gitu. Nah tiba-tiba saya selang beberapa menit, tiba-tiba gempanya berada di kota Cianjur. Nah akhirnya saya kaget dong, panik luar biasa panik. Akhirnya saya menghubungi anak, istri, saudara, semua tidak bisa dihubungi. Setengah rumahnya hancur, ambruk ya kalau Arudi, kalau Kangcuy adiknya roboh sama sekali, tidak bersisa. Kata teman saya sih 10 menit sekali ya, 10 menit sekali, kemarin tuh. Terus ada, ini update terus sih di grup keluarga karena mereka pada pulang ke Cianjur kan sekarang, jadi selalu update. Jadi
ada yang trauma masuk rumah, sehingga mereka ada yang beberapa sudah mendirikan tenda-tenda darurat, kemudian ada yang kumpul juga di rumah sakit. Jadi selain ada mengobati yang sakit juga mereka menginap di sana gitu, karena kan memang darurat sekali keadaannya. Ada yang meninggal juga anak-anak, katanya sih 160 lebih. Mudah-mudahan tidak bertambah. Mudah-mudahan jangan sampai, dan yang masih di dalam reruntuhan juga banyak. Saya dengar kabar seperti itu. Mudah-mudahan cepat diketemukan dalam keadaan selamat ya. Mudah-mudahan kita tetap optimis lah, jangan sampai pesimis. Tapi balik lagi ya, mudah-mudahan diberikan ketabahan. Menghancurkan beberapa bangunan, rumah, hingga nyawa yang melayang akibat tragedi ini. Mengutip data resmi dari Badan Penanggulangan Bencana, update korban bencana yang melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini pun sudah mencapai 268 jiwa. Atau menurut update sementara dari keterangan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada pukul 17.00 kemarin. Sementara, para korban pun masih memilih untuk menghuni posko yang disediakan karena takut gempa susulan pun kembali terjadi. Konstruksi bangunannya, apakah konstruksinya dibangun dengan konstruksi bangunan tahan gempa? Misalnya kebanyakan bangunannya rusak, di pojok-pojok itu tidak ada tulangan yang mengikat gitu ya. Jadi cuma bata-bata disusun ya, ditemukan antara dua sisi gitu ya. Nah biasanya yang rusak tuh yang demikian. Jadi satu konstruksinya. Yang kedua juga tergantung karakteristik lokasi di mana bangunan itu berdiri. Misalnya di atas tanah yang lunak, itu meskipun posisinya jauh dari pusat gempa, tetapi kalau dia bangunan itu ada di tanah lunak akan mengalami amplifikasi. Alhamdulillah, karena kan yang Meli tahu sejauh ini kejadian yang besarnya itu ada di titik Cianjur kotanya. Nah kebetulan keluarga Meli itu kan tinggalnya di Cianjur Selatan. Yang Meli tahu tuh Cianjur Selatan enggak separah yang kita lihat di sosial media seperti Cianjur kota, benar-benar rumahnya banyak banget yang reruntuhan. Terus juga banyak longsor. Mungkin Cianjur Selatan juga tempatnya tebing-tebing, tapi mungkin kebanyakan longsornya juga enggak yang pas di daerah Melinya, tapi jalan menuju ke rumah Meli aksesnya ya banyak tertutup karena longsor. Jadi alhamdulillah keluarga Meli di kampung aman, rumah aman, orang-orangnya aman. Cuman mungkin adalah beberapa 1, 2, 3 tetangga yang mungkin beberapa kena. Wow. Suasana terkini di Kota Cianjur, bagian Kecamatan Cibeber, Desa Mayak. Gempa Cianjur, Jawa Barat pun juga membuat pedangdut Lesti dibuat gamang bukan kepalang karena beberapa sanak saudara, rekan bahkan keluarga besarnya pun masih berada di sana. Meski begitu, belum ada informasi lebih lanjut terkait kondisi keluarga besar istri dari Rizky Bilar itu hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, mari kita support dan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan keluarga yang ada di sana diberikan kekuatan, kesabaran.
Duka di Cianjur juga menjadi duka bagi Dinar Candy. Seperti apakah cerita Dinar yang berhasil kembali menemukan adiknya yang sempat menjadi korban gempa? Dan seperti apa pula cerita Cecep, adik Dinar yang harus berjuang antara hidup dan mati saat gempa itu menerjang pondok pesantrennya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Duka yang melanda Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat ini memang menjadi duka yang mendalam pula bagi aktris Dinar Candy. Sempat mengunggah kabar kehilangan adik yang dikabarkan menjadi korban gempa Cianjur. Sehari berselang, Dinar pun kembali memposting jika adik laki-lakinya ini dalam kondisi baik dan tidak mengalami luka seperti para korban lainnya. Dan seperti inilah cerita Dinar serta adiknya yang berhasil selamat dalam insiden tersebut. Kalau rumah aku, rumah keluarga kita ya Pak, yang retak itu depannya. Kayak plafon sama apa namanya itu tiang di depan tuh retak-retak semua. Nah tapi kalau di dalam rumah enggak ya Pak. Aku tuh video callan sama bapak dan kita tuh nggak inget kalau dia tuh di pesantren. Jadi kayak kita tuh, oh rumah kita aman ya Pak, iya aman gitu. Sebelum itu tuh kayak sinyal hilang semua tuh, itu sebelum sinyal hilang semua. Kayak aku tuh teleponan sama bapak, oh rumah kita aman. Kita tuh nggak inget pas aku lihat di berita daerahnya yang dia ini, daerah yang lagi bencana itu ternyata daerah pesantrennya dia. Nyari dia tuh susah banget, jadi si pesantrennya tuh roboh dan banyak ini Cecep, banyak teman-teman Cecep yang terluka gitu ya. Kayak gimana sih keadaan yang pas Cecep di itu di apa di kejadiannya jam berapa? Meski selamat dalam fenomena alam yang maha dahsyat ini, adik Dinar Candy pun juga menceritakan bagaimana gempa berkekuatan 5,6 skala Richter ini mampu menghancurkan pondok pesantren tempatnya selama ini belajar hanya dalam waktu beberapa detik saja. Menyaksikan beberapa rekan-rekannya yang berhamburan hingga meloncat dari lantai atas, tidak ayal membuat trauma tersendiri bagi adik Dinar Candy. Sampai trauma itu di situ. Sekarang juga masih trauma tuh? Oh, masih setengah 2. Lagi ngapain saat itu? Itu lagi sekolah kan bagian siang. Itu kan ada bel ya. Aku masuk. Pas masuk itu kan, kenapa ada getaran? Kata teman aku teh, oh dia tuh yang suka geterin bangku. Nah, aku kira juga gitu. Pas kayak gitu, langsung ada gempa gede gitu. Aku tuh kan panik. Iya. Panik, pas panik itu aku teh lemas, gak bisa lari. Pas teman-teman lari, aku kan bisa lari gitu. Pas lari, teman-teman jalan tangga, kan tangga itu roboh, tas semua kena tangga itu. Aku jalan WC. Lewat toilet ya? Langsung lompat ke lapangan. Pas di lapangan tuh udah rame banget. Lihat gedung-gedung udah rubuh semua. Lantai paling bawah. Lantai bawah tapi harus naik ke atas buat ke lapangan tuh, kayak basement kali ya. Kayak kelasnya tuh di bawah, lapangan itu di atas. Terus katanya ada temen-temennya dia itu yang lagi belajar di lantai 3, terus pada loncat ke bawah ya. Makanya ada yang patah kaki katanya gitu. Mungkin kan anak-anak kecil. Yang luka-luka banyak. Anak-anak kecil mungkin pas abis itu tuh kayak mereka pada lompat dari atas. Terus banyak yang ketimpa tangga juga ya, yang Cecep mau naik kan.
dia nggak naik tangga karena tangganya itu udah kayak merosot gitu, rubuh semua. Hancur itunya, kaca-kacanya semua. Masjid dulu Bapak ya. kan, Bapak datang Bapak jam 7. Bapak berangkat dari rumah jam 4. Jam 4 itu tolong Bapak komunikasi itu nggak ada lampu, nggak ada listrik, mati semua. Jadi tidak bisa komunikasi sama anak Bapak sama Dinar ini jam 12 jam 12 malam. Jadi tidak bisa komunikasi. Ya, duka atas kejadian gempa yang meluluhlantakan Cianjur menjadi duka bagi kita semua. Seperti inilah bentuk keprihatinan dan juga ucapan duka yang mengalir dari berbagai pihak termasuk para selebriti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Dahsyatnya gempa Cianjur tidak ayal membuat hampir seluruh masyarakat Indonesia pun berduka. Kemarin, Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat meninjau langsung lokasi yang terdampak serta menyampaikan rasa duka dan juga keprihatinannya. Seperti inilah keprihatinan dan juga ucapan duka yang mengalir dari berbagai pihak, termasuk juga para selebriti. Tabah ya, kalau banyak kerusakan itu memang alam nggak ada yang bisa tahu ya. Jadi ada hikmat di balik semua itu. Turut berduka cita, semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bisa diberikan kekuatan. Semoga bisa ditangani langsung oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat juga. Dan kita doakan supaya tidak ada gempa susulan. Buat teman-teman kita semua yang sedang menderita atau mengalami musibah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di balik semua kesulitan itu selalu ada kemudahan. Tetap semangat, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan. Insya Allah kita semua akan selalu support sekemampuan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.